Assalamualaikum, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel aku, Mama Jalfa. Alhamdulillah senang bisa share video lagi, senang juga bisa menyapa kalian lagi, terutamanya di video aku kali ini. Kali ini aku share video daily vlog keseharian aku di rumah di pagi hari ya. Selamat pagi teman-teman semua. Nah ceritanya di sini tuh aku pagi-pagi mau bikin sarapan dulu nih. Tapi sarapan kali ini tuh nggak langsung makan nasi ya. Kita mau bikin kue dulu. Karena kalau kebiasaannya aku tuh lebih seringnya makan nasi ya kalau pagi langsung aja sarapan pakai nasi. Tapi karena di sini tuh aku nggak ada masak lauk belum ada masak sayur sama lauk. Jadi kita nggak makan nasi dulu. Aku pengen masak kue dulu yang lebih cepat aja gitu matangnya. Karena aku bingung mau masak apa hari ini. Jadi daripada aku berlama-lama bingung untuk memikirkan masak apa, ya udah kita bikin kue dulu supaya mengganjal lapar kita di pagi hari. Karena kalau kita lapar pastinya nggak enak juga kan untuk ngerjain pekerjaan rumah ataupun pekerjaan yang lainnya. Oke, lanjut lagi ke videonya. Jadi di sini tuh aku mau bikin kue pancake pisang. Tapi lebih tepatnya ini tuh disebut juga di tempat kami dengan lempeng pisang. Nah, jadi di sini tadi aku tuh pakai 1 biji telur tapi nggak kerekam. Tadi aku lupa pencet tombol rekamnya, jadi nggak kerekam deh jadinya. Jadi bikin kue ini tuh simple banget dan bahan-bahannya juga gampang dicari, gampang adanya. Untuk bahan-bahannya cuman menggunakan tepung terigu, pisang yang sudah mateng, bebas mau pisang apa aja, yang penting dia udah mateng. Tambahin gula sama garam sedikit, terus kita aduk aja pakai air. Kalau adonannya udah jadi, kita panaskan teflonnya, terus kita kasih minyak sedikit. Atau kalau lebih enaknya tuh pakai margarin atau mentega ya. Kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita masukin adonannya melebar seperti ini. Ayo, siapa nih yang pada zaman dulu sering dimasakin kue ini sama ibu kita? Ibu aku dulu sering banget masak ini, apalagi di waktu-waktu santai kayak sore ataupun pagi, apalagi di waktu hujan. Itu enak banget nyemil ini, bikin ini, kita makan lagi panas-panas. Karena emang masakan orang zaman-zaman dulu itu emang simple-simple dan mudah-mudah bahannya dicari karena masakan yang apa adanya aja. Oh ya, kalau biasanya orang tuh nggak pakai telur sih, tapi di sini karena aku pengen pakai telur, jadi aku tambahin. Tergantung kalian aja sukanya yang pakai telur atau enggak. Oh ya, ada juga tambahannya untuk rasanya tuh jadi lebih nikmat, apalagi kalau dicampur dengan parutan kelapa yang agak muda, yang biasanya untuk inti kue itu. Dijamin rasanya pasti tambah gurih banget dan enak banget. Alhamdulillah ini sudah matang semua, langsung aja kita angkat ke piring, kita sajikan. Ini tuh bisa langsung dimakan, tapi di sini tuh aku mau tambahin topeng pakai susu kental manis supaya tambah enak. Dan di sini aku juga tambahin parutan keju, tapi aku tambahinnya sedikit aja karena anak aku kurang suka sama keju. Jadi kita sedikit aja tambahinnya. Lanjut kita potong-potong dulu kuenya supaya lebih mudah untuk memakannya. Oke, di sini udah selesai aku potong-potong, langsung aja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini suami aku nggak ikut sarapan karena lagi ada kerjaan di luar, lagi sibuk. Jadi aku sarapannya sendirian aja. Kalau anak aku ya kalau dia mau nanti dia ambil. Setelah itu dia main lagi. Oke, lanjut lagi. Setelah sarapan di sini aku mau bersihkan tempat tidur dulu. Tapi sebelumnya di sini tuh aku juga udah mandiin anak aku supaya lebih segar. Jadi di sini aku baru aja beresin tempat tidurnya karena aku nungguin anak aku bangun dulu baru aku beresin. Begini saja tempat tidur kami, sederhana dan seadanya aja. Karena yang terpenting kita tidur subuh-subuh sudah bisa bangun untuk sholat. Karena kalau aku beli perabotan yang lengkap, sedangkan kita nggak tahu sampai kapan di sini, nanti susah bawa barangnya. Kalau ditinggal juga kan sayang. Alhamdulillah perabotan semua yang ada di sini tuh kita dikasih gratis. Jadi ya udahlah, apa yang ada di sini kita pakai aja. Mending kan duitnya kita tabung. Karena kalau kita punya tabungan, punya duit, itu bisa digunakan untuk apa aja dan di mana saja. Lagian ini rumah juga bukan rumah kita dan kita nggak ada niatan untuk selamanya tinggal di sini aja ya. Kita kan
punya cita-cita sendiri, punya rumah sendiri di kampung halaman kita sendiri. Kita juga mau sukses dengan usaha kita sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Oke, mohon maaf ya teman-teman, kali ini aku dubbingnya lagi hujan lagi. Karena aku tuh rasanya tuh nggak enak ya kalau nggak hujan kayak gini tuh kedengaran orang. Karena sering banget orang-orang tuh lewat di samping rumah aku ataupun di belakang rumah aku ini. Jadi kalau aku dubbing itu pasti kedengaran orang. Jadi aku cari-cari cara supaya nggak kedengaran orang gitu. Dan di waktu hujan ini adalah waktu yang tepat, jadi nggak kedengaran orang kan. Karena aku tuh nggak selesai-selesai ya, lama banget untuk ngedit dan dubbingnya itu supaya selesai. Terutama di suara dubbingan ya, karena ya merasa nggak enak gitu kalau kedengaran orang. Jadi aku tunda-tunda gitu. Oke, lanjut lagi ke videonya. Tadi aku udah selesai nyapu rumah. Setelah itu sini aku mau kasih makan anak aku dulu. Nah, di sini karena aku nggak ada masak sayur ataupun bikin kuah, jadi anak aku tuh makannya pakai telur dadar aja karena itu dia suka banget pakai telur dadar. Biasanya dia tuh sukanya telur dadarnya itu yang agak tebal. Jadi telur dadarnya itu aku gulung-gulung atau aku lipat-lipat supaya dia tuh nggak kerasa tipis kalau dimakan. By the way, di sini tuh cuacanya lagi nggak cerah ya. Jadi ini tuh lagi mendung dan tiba-tiba aja ini tuh hujan aja ya, hujan deras. Karena cuaca sekarang ini tuh lagi nggak nentu, terkadang panasnya pol dan terkadang juga hujan deras seharian. Jadi nggak bisa disebut lagi musim panas ataupun lagi musim hujan karena terkadang panas, kadang hujan. Lanjut lagi ke videonya. Setelah aku selesai kasih makan anak aku, sini aku mau beresin piringnya. Dan setelah itu aku mau lihat hujan di jendela. Nah, ini hujannya deras banget kan teman-teman. Hujannya tuh disertai angin-angin gitu. Hujan-hujan kayak gini tuh bikin perut kita jadi lapar. Jadi langsung aja di sini tuh aku mau buka kulkas, mau cari bahan masakan, mau masak apa ya hari ini. Jadi di sini tuh aku udah belanja mingguan sebenarnya, tapi aku nggak food prep, jadi langsung aku masukin dalam kulkas aja karena kemarin itu lagi banyak banget pekerjaan, banyak banget jahitan, mau cepet selesai karena untuk acara resepsi pernikahan. Makanya aku nggak sempat food prep. Lanjut lagi, di sini tuh aku tadi ke warung dulu sebentar karena ada bahan yang gak ada di rumah, jadi aku harus belinya ke warung dulu. Tadinya tuh aku mau masak sayur kangkung, tapi karena cuacanya tuh hujan-hujan kayak gini, aku tuh kepikiran enaknya tuh makan yang berkuah-kuah kan. Jadi aku ingat beberapa hari kemarin itu aku ngincar mau masak yang berkuah bersantan itu. Aku mau masak kuah batanak khas Banjar. Kebetulan juga di dalam kulkas aku itu ada terong yang putih kecil. Jadi aku tuh kepikiran ini tuh enak deh kayaknya dibikin tanakan. Tapi tadi tuh aku kan nggak punya santan di rumah dan aku juga kehabisan telur. Jadi aku beli ke warung dulu. Dan seperti biasa kalau aku ke warung pasti ada aja terus jajanannya walaupun sedikit-sedikit. Aku beliin anak aku ataupun untuk aku sendiri. Walaupun terkadang itu sudah jajan juga sih. By the way, biasanya enaknya tuh kalau bikin tanakan kayak gini tuh pakai telur bebek. Tapi karena kita nggak punya telur bebek di warung, jadi aku belinya telur ayam aja. Di sini aku juga memakai bahan seadanya yang ada aku punya. Ada terong putih kecil-kecil kayak gitu. Biasanya enaknya tuh dicampurin dengan kepala ikan asin tenggiri. Tapi karena aku nggak punya ikan asin tenggiri, jadi di sini aku ganti aja pakai tongkol karena aku cuma ada tongkol aja di rumah. Oke, lanjut lagi ke videonya. Jadi di sini tuh aku mau prepare dulu buat terongnya. Jadi sini aku mau belah-belah terongnya dulu. Aku juga nggak pakai terongnya banyak-banyak banget karena aku bikinnya porsi untuk satu kali makan bertiga. Dan untuk bahan campurannya itu aku nggak pakai banyak-banyak karena aku nggak suka juga tuh makan campurannya itu ya, nggak terlalu suka. Itu semua sebenarnya untuk penambah rasanya aja ya, untuk pelengkapnya aja. Kalau untuk aku sih, kalau orang mungkin suka juga sih untuk makan pelengkapnya itu. Terus apanya dong yang aku ambil? Jadi yang aku ambil sebenarnya cuma kuahnya aja sih karena aku suka banget sama kuahnya, tapi untuk pelengkapnya kurang suka. Tapi kalau tanpa itu semua juga nggak enak juga sih ya.
Jadi aku tambahin sekedar pelengkap rasanya aja. Apalagi anak aku, dia juga nggak akan makan untuk campuran-campurannya itu, paling juga dia sukanya kuahnya aja. Jadi yang makan terongnya dan semua ada ikannya kan juga itu suami aku biasanya. Lanjut lagi ke videonya, di sini aku mau tambahin santan. Jadi aku pakai santan instan aja karena nggak ada yang santan perah ya, yang asli. Jadi langsung aja semua bahannya itu aku campurin di panci sebelum dimasak. Setelah bahannya tercampur semua, langsung aja aku masak di atas kompor. Oke, di sini kita masak aja sampai dia mendidih dulu. Terus setelah dia mendidih, aku mau pecahin telur yang mentah langsung jadi masukin di kuahnya. Setelah itu kita masak lagi sampai telurnya juga masak ya, sampai dia matang. Jangan lupa tambahkan juga untuk penyedap rasa, garam, dan lainnya. Kalau sudah matang, langsung aja kita angkat. Oke, lanjut lagi ke videonya. Di sini aku tuh mau masak ikannya. Untuk lauknya di sini aku mau masak pakasam. Pakasam itu khas orang Barabai kalau nggak salah ya. Dan pakasam itu adalah ikan yang difermentasi dengan garam dan juga beras yang disangrai. Karena di sini tuh nggak ada yang jual ya, jadi pakasamnya ini aku bikin sendiri. Lanjut aja kita masak sampai dia kering, kekuningan. Karena aku lebih sukanya yang kayak gitu ya, walaupun dia hancur. Aku lebih sukanya kalau masak pakasam itu dimasaknya tuh pedas-pedas. Jadi campurannya tuh ada cabai keriting, ada cabai rawit, terus bawang merah, bawang putihnya juga. Dimasak sampai kering kayak gini, kayak mirip abon karena dia hancur ya ikannya. Karena aku nggak suka kalau dia nggak benar-benar matang, kayak setengah mentah gitu ya. Jadi biarin aja dihancur, yang penting dia mateng. Oke, di sini sudah siap semuanya, gangannya udah matang juga tadi, lauknya udah matang, kita mau lanjut makan dulu ya. Gimana nih teman-teman semua, ada juga nggak sih yang tahu sama ini pakasam? Atau ada juga nggak sih sini yang doyan sama pakasam? Kalau aku nih suka banget, doyan banget sama lauk pakasam ini. Apalagi dimakannya itu pakai kuah batanak. Ini tuh makanan yang serasi banget ya, lauknya pakasam. Pokoknya enak banget, endol banget. Semakin tua umur kita tuh, yang kita kepengen itu makanannya bukan makanan yang kayak di restoran-restoran. Yang lebih dikepingin itu adalah makanan-makanan sederhana dan makanan tradisional kayak gini. Oke, di sini aku mau lanjut makan dulu ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah ngikutin video aku sampai akhir, udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya juga. Buat kalian yang baru nemu channel YouTube aku, jangan lupa subscribe dan komen ya teman-teman, biar aku tahu kalau kalian itu udah mampir di video aku. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan nanti aku juga mampir juga di channel YouTube kalian. Insya Allah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Tonton terus ya dan ikutin terus video aku. Terima kasih sudah subscribe dan nonton. Dadah, assalamualaikum, see you.